Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, membawa iman dan Islam di dalam dada kita. Pada pertemuan kelima, kita masih dalam pelajaran kedua yang berjudul Ketika Bumi Berhenti Berputar. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah bahas makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir. Pada pertemuan ke-5 ini kita akan membahas hikmah mempercayai hari akhir. Kita ulangi, kita bahas kembali makna hari akhir. Makna hari akhir atau yang biasa kita sebut hari kiamat adalah hari terakhir adanya dunia ini. Karena pada hari itu alam semesta beserta isinya hancur tiada tersisa. Dengan perantara tiupan malaikat Israfil alaihi salam. Kita telah bahas pula macam-macam kiamat. Kiamat terbagi dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat yang kecil, seperti terjadinya gempa bumi, banjir, gunung meletus, longsor, atau meninggalnya seseorang. Kiamat kubro atau kiamat yang besar adalah musnahnya alam semesta beserta isinya. Dan hari ini adalah hari akhir dari alam dunia, serta awal dari alam akhirat. Kita telah bahas pula perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat yang kecil yang terjadi di dunia ini, selain memang ketentuan atau takdir dari Allah, izin dari Allah, bisa jadi karena ada campur tangan manusia. Seperti adanya longsor, banjir, gempa bumi, itu karena adanya tindakan-tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, penebangan hutan, pembuangan sampah sembarangan, penggalian tanah yang tidak melihat alam sekitar. Makanya terjadi longsor, banjir, atau gempa bumi. Berbeda dengan kiamat kubro yang memang mutlak ketentuan takdir dari Allah tanpa ada perantara, tanpa ada sebab musabab dari tangan manusia. Tanda-tanda hari akhir kemarin kita sudah bahas juga, seperti banyak ulama yang wafat, ilmu agama dianggap tidak penting, maksiat terang-terangan, laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya wanita menyerupai laki-laki, dandanannya, gayanya, dan sebagainya. Banyaknya peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini, minuman keras dan barang terlarang, narkoba bebas beredar, atau munculnya nabi palsu, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, itu adalah tanda hari akhir. Nah, pada pertemuan sekarang kita membahas hikmah mempercayai hari akhir. Hikmah itu apa sih? Hikmah juga bisa kita artikan pelajaran atau faidah. Pelajaran yang kita ambil setelah mempercayai hari akhir atau faidah yang dapat kita temukan setelah kita mempercayai hari akhir adalah: 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Dengan adanya hari kiamat, dengan kita meyakini hari kiamat, kita semakin yakin bahwa Allah itu maha besar, bahwa Allah itu maha kuasa, bisa menghancurkan dengan dalam waktu sekejap, menghancurkan alam semesta ini dengan berkeping-keping. Bertambahnya keyakinan kita atas kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Kedua, hikmah kita mempercayai hari akhir adalah kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Karena kita yakin nanti dunia ini akan berakhir dan amal ibadah kita dihitung di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti, itu akan menimbulkan semangat bagi kita untuk mengerjakan amal ibadah. Karena kalau kita tidak semangat beribadah, tentunya amal ibadah kita akan sedikit dan nantinya akan menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, hikmah mempercayai hari akhir adalah kita menghindari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Dengan kita mempercayai adanya hari akhir, adanya hari kiamat, ini akan membuat kita terhindar, membuat kita menjauhi semua yang dilarang Allah. Karena kita yakin di hari akhir nanti perbuatan jelek kita, perbuatan buruk kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dengan kita mempercayai hari akhir, kita akan selalu bersikap jujur. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Disiplin, jujur dalam sholat. Ketika ditanya sudah sholat belum sama ayah ataupun bundanya, maka jawab dengan jujur, belum, maka kerjakan sholatnya. Akan disiplin. Dengan kita percaya hari akhir, kita akan disiplin melaksanakan ibadah kita. Melaksanakan sholat, kita akan disiplin tepat waktu, tidak mengakhir-akhirkan sholat, tidak main terlalu lama sehingga sholatnya tertinggal, tidak. Dan rasa tanggung jawab kita terhadap pekerjaan kita, terhadap sholat kita, terhadap ngaji kita, belajar kita, tugas-tugas yang diberikan kepada kita akan kita kerjakan dengan sebaik mungkin karena kita tahu bahwa hari akhir itu akan ada. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Karena kita percayai adanya hari akhir, kita akan selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar. Jangan sampai di lingkungan sekitar rumah atau sekolah kita banyak terjadi maksiat. Jangan sampai terjadi di lingkungan sekitar kita terjadi dosa, perbuatan dosa. Jangan sampai di lingkungan sekitar rumah atau sekolah kita terjadi banyak orang yang meninggalkan, melalaikan ibadah, melalaikan sholat. Kita akan selalu waspada dan menjaga. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR dan sebagainya. Karena kita tahu hari akhir akan ada, kiamat akan terjadi. Kalau memang kita benar-benar meyakini adanya hari akhir, maka kita akan selalu siap siaga, tidak menunda-nunda pekerjaan kita, amal baik kita, tidak menunda bersedekah, tidak menunda sholat, tidak menunda pekerjaan rumah, tidak menunda perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Tuh. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita setelah kita tahu, percaya, yakin adanya hari akhir? Maka sikap kebiasaanku, aku selalu memperhatikan tanda-tanda hari kiamat agar aku selalu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap kita, kalau kita yakin adanya hari akhir, maka kita akan selalu memperhatikan tanda-tanda di sekitar kita, di sekeliling kita, di rumah kita, di sekolah kita. Apakah di sekeliling kita sudah ada tanda-tanda kiamat? Maka kalau memang sudah ada, kita harus bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Karena sedikit lagi kiamat akan terjadi. Seperti itu. Nah, hari kiamat kita ada rangkuman sedikit. Kita ulas kembali. Hari kiamat adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. 2. Hari kiamat dapat dibedakan menjadi 2, kiamat sugro dan kiamat kubro. 3. Di hari kiamat kubro seluruh makhluk hidup wafat. 4. Setelah kiamat kubro tiba, manusia dikumpulkan dan diminta pertanggungjawaban amal mereka setelah hidup selama waktu hidup di dunia. 5. Hikmah meyakini hari kiamat yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. 6. Tanda-tanda kiamat disampaikan oleh Rasulullah, tetapi hanya Allah yang tahu kapan waktu terjadinya kiamat. Walaupun Rasul sudah memberitahu
ciri-ciri tanda-tanda kiamat, tetapi Rasul sekalipun, malaikat Jibril sekalipun tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. 7. Ada hikmah yang dapat dipetik ketika kita senantiasa mengingat datangnya kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau kita meyakini, mengingat, mempercayai adanya kiamat sugro dan kiamat kubro, banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik, pelajaran yang dapat kita ambil. Seperti yang tadi telah dibahas. Nah, tugasnya yang pertama untuk minggu ini, Udin materi diskusi. Udin mendapati rumah dan ladang orang tuanya hancur karena gunung api meletus. Kedua orang tuanya telah meninggal. Apa yang harus dilakukan Udin? Jika Udin sahabatmu, bagaimana sikap kamu terhadap Udin? Nah, silahkan kalian diskusikan kejadian ini. Kejadian Udin yang tertimpa kiamat sugro. Rumah ladangnya hancur, kedua orang tuanya meninggal. Kalian diskusikan ini. Yang kedua, tugas yang kedua ada 5 soal di sini, silahkan kalian jawab. Kalian tulis di buku. Jelaskan soal arti hari kiamat. 2. Jelaskan 4 contoh kiamat sugro. 3. Jelaskan 4 tanda akan datangnya hari kiamat. 4. Jelaskan 4 hikmah mempercayai hari kiamat. 5. Jelaskan 4 perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Demikian tuntas pelajaran kedua kita pada hari ini. Semoga kita semakin yakin adanya hari kiamat. Karena ketika kita yakin hari kiamat, kita akan selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin giat beribadah, semakin kita menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.